Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody. As time passes, I feel so low, searching for pieces, covering up the holes. I'll fight for your love, I'll fight for your soul. I'll throw all of my cares away for you. I'll be there to wait for you. Maybe you weren't the one for me, but deep down I wanted you to be. I'll still see you in my dreams. All the things that I did for you just wasn't it for you. So I'll be coasting, I'm roller coasting through my emotions. I will be coasting, roller coasting. I'm hoping that you come back to me. Moving on seems harder, and I've been losing count when the seconds turn to minutes and the hours. You've been working 9 to 5, so it's hard to find the time for me. Are we gonna be alright? If I come through tonight, baby, can I say, oh, it's hard to say goodbye when I'm leaving. Let me inside, them down the line. Just know I'm coming home for Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Raswan dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Dusun Empinang Ujung, Kabupaten Sanggau. Nah, di samping saya sudah ada Bapak petani kelapa sawit di Dusun Empinang di tempat ini. Boleh kenalan Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Nikodemus Supriyadi, petani kelapa sawit di Dusun Empinang, Desa Empinang Ujung. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Nikodemus di desa ini untuk memenuhi syarat tugas saya mata kuliah TPTPU. Nah, langsung aja ya Pak. Yang pertama itu luas lahan yang kira-kira luas lahan Bapak ini berapa ya Pak? Kalau secara keseluruhan kita kurang lebih ada 6 hektar. Kurang lebih karena kita tidak pernah ada pengukuran. Jadi kita perkirakan sekitar 6 hektar. Karena lokasinya pun terpisah-pisah, itu tidak satu hamparan. Kalau modal utama pembukaan lahan ini sendiri Pak, berapa? Modal pembukaan lahan. Ya. Pertama, pembukaan lahan karena ini kita di kampung, proses pembukaan lahannya pertama dari berladang. Setelah berladang, menanam padi dan lain sebagainya, kemudian baru kita tanamkan sawit gitu. Jadi pembukaan lahan berupa kerja gotong royong gitu bersama masyarakat di kampung. Modal yang dikeluarkan itu Pak berapa kira-kira? Modal kalau untuk kita ngupah orang tebang tebas di sini 1 hektar kurang lebih 1.500.000 kalau upah. Kalau untuk bibit sawit Bapak gunakan itu sendiri apa ya Pak? Di sini kita memakai varietas Marihat. Kita rata-rata di sini pakai Marihat. Belum ada jenis sawit yang lain yang kita gunakan. Nah, di sini kan Pak udah ada terdapat sawit-sawit nih. Jarak tanam antar sawit satu dan sawit yang satunya lagi itu berapa ya Pak? Kita jarak tanam sesuai dengan anjuran dari PTP, karena awalnya juga PTP sering memberikan penyuluhan, itu kita menggunakan jarak 8 kali 9 meter antar jarak. Nah, untuk pupuk itu sendiri Pak, bagaimana pengaplikasian pupuk yang Bapak gunakan di pertanian Bapak? Pupuk kita gunakan pupuk-pupuk NPK, urea,
NPK itu bisa berupa Ponskap ataupun NPK Mutiara, kita lihat tergantung dari kebutuhan kita, lihat dari rentan waktunya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jaraknya pun kurang lebih setengah meter lebih dari atau sampai 1 meter dari kelapa sawitnya, Kelapa sawitnya. tergantung umur. Nah Pak, untuk tanah perkebunan Bapak ini sendiri tanah apa ya Pak? Jenis-jenis tanah apa? Kalau kita perbukitan tuh masih tanah keras lah ya, nggak tahu sih jenisnya apa. Oh, masih termasuk PMK lah ya Pak ya? Ya masih. Yang penting yang jelas bukan gambut. Di lahan Bapak itu sendiri, Bapak ini enggak masih melakukan sistem pertanian terpadu nggak Pak? Kalau usia sawit 1-2 tahun kita terpadu ya. Iya. Kalau terpadu ya kita gunakan terpadu. Berkelanjutan juga untuk replanting dan lain sebagainya kita menggunakan. Terus tuh Pak, di sawit ini kan pasti ada hama kan Pak? Nah, hama yang sering menyerang di tanaman kelapa sawit itu sendiri apa Pak yang Bapak dapatkan di situ? Hama yang sering kita jumpai sih tikus sudah pasti, dan juga serangga itu, tetapi efeknya, dampaknya tidak terlalu besar kepada lahan yang kami miliki karena udah rata-rata sawit, jadi mungkin hamanya sudah berkeliaran di mana-mana, jadi tidak menyerang terlalu fatal ke pohon kelapa sawit kami. Untuk pengendaliannya itu sendiri Pak, untuk pengendalian hama dari tikus itu sendiri Bapak menggunakan apa? Kita yang penting kuncinya itu lahan bersih, tidak pohon-pohon kita tebang, rumput kita semprot dan lain sebagainya, jadi itu sudah mengurangi hama yang ada di kebun kita. Nah, untuk penyakit yang sering Bapak temui di lahan sawit Bapak itu apa Pak? Penyakitnya itu biasa daunnya kuning tuh ya, sering ya, itu ada beberapa pohon, apalagi dia di daerah dekat-dekat tepian sungai itu tuh sering. Kalau untuk pengaplikasian panennya itu sendiri Pak? Panen kita 2 minggu sekali, jadi 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan itu 2 kali Bapak proses pemanennya. Ya. Nah, untuk pemanennya itu Bapak biasanya dapat berapa kali? Satu kali panen itu Bapak berapa dapat Pak? Kalau 1 kali panen kadang karena ini buah lagi turun, kita 2 ton lebih. 2 ton lebih. 1 kali panen. Biasanya kalau buah lagi banyak itu dulu kalau dalam 1 bulan sampai belasan ton juga. Biasanya dari 1 ton atau 2 ton itu Bapak dapat uangnya berapa Pak? Tergantung hasil. Harga sih. Kalau sekarang kita anggap 1.900, berarti kalau 2 ton sudah 3.800.000 gitu. Sekitaran 3 juta gitu ya Pak ya? Berarti 1 bulan kita 3.800.000 dikali 2 kali panen gitu. Apakah Bapak menggunakan sistem monokultur atau polikultur Pak? Kalau usia 1-2 tahun kita menggunakan polikultur ya, karena di situ bisa kita tanami padi, bisa juga umbi-umbian dan lain sebagainya, sayur mayur. Juga ada beberapa lahan tuh kalau usia sawitnya 1-2 tahun ada juga yang berkebun cabai. Kalau usia di atas itu sudah memasuki panen buah-buah pasir itu sudah tidak bisa kita gunakan untuk polikultur, dan memang harus sawitnya kita fokuskan mono. Jadi kita rawat sawitnya saja. Oke Pak, terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Sekian dari saya, terima kasih. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke. Yeah, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you.